Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah muslimah aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah iman dengan rahmat hidayah taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita dan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Jadi biasa sebelum kita mulai ta'lim kita membaca surat Al-Fatihah, kita khususnya membaca kitab Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sudah boleh pada arwahi asna syekhina mu'awina khususan ila sahih wa ala sayyidi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Samad. Sudah boleh Allah ibrahim wa jana ila sama fi dunia akhirah. Sir Al-Fatihah. A'udzu billahi ya kana mudaya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa ta'ala bi barakatuhu limi fid darin amin bi syarri sirri amri. Wa adam lisani qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muhammad Muhammad. Al-Hadits Sadis, hadis yang ke-6. Sudah ya langsung 192. Al-Hadits Sadis. Ya. Nyari-nyari dulu dong, panjang loh. Ya kemarin cukup itu. Ya mau ngomongin masalah bidah. Sekarang pindah ke hadis ke-6. Iya. 193. 93. Udah lewat, yang kemarin cukup begitu aja. Iya. Kan saya bilang isinya perdebatan doang, khilafiyah berbeda. Ya. Hadis baru. Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara halal dan haram itulah perkara yang subhat atau samar. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak yang enggak tahu. Gitu. Faman ittaqa subhat, ya. Siapa yang takut kepada subhati, ya, menjaga diri maksudnya. Siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan agamanya, ya, dan juga kehormatan hidupnya. Begitu. Lalu waman waqa'a fi subhati, siapa yang jatuh atau terjerumus kepada hal-hal yang subhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus kemungkinan besar kepada yang haram-haram. Karra'i yar'a haulal hami, kata Nabi, hima, seperti pengembala yang mengembalakan di sekitar tempat hima, haula, di sekitar haulal hima itu maksudnya tempat-tempat yang terlarang. Nabi memperumpamakan deh, seperti orang yang mengembala kambingnya misalnya di tempat yang di sekitar dekat-dekat tempat yang dilarang. Yusiku yarta'a bihi, ya, nyaris atau khawatir dia bisa tergoyang atau terpoyah-poyah masuk ke dalam yang haram. Allah wa inna likulli malikin hima, ya, ketahuilah bahwa setiap raja punya tempat area yang terlarang. Ya, setiap raja punya area yang nggak boleh dimasukin orang sembarangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ya, ketahuilah bahwa tempat larangan Allah, area-area terlarang Allah adalah yang diharam-haramkan. Ala wa inna fil jasadi. Nah, ini kita kadang dengar hadisnya yang belakang doang nih ya. Ini nyambung panjang ya ternyata. Atasnya itu dulu sebenarnya.
Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Tahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada sebuah segumpal daging. Wa idza salahat salahat jasadu kullu. Jikalau baik itu segumpal daging, maka baiklah sekujur tubuhnya gitu. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Jikalau itu rusak segumpal darah itu, maka rusaklah seluruhnya. Ala ya wahyal qalbu. Tahuilah yaitu yang dimaksud dengan hati. Ini hadis yang dibawa kita sering dengar itu dipisahin sendiri aja ya. Padahal hadisnya begitu panjang. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, al hadis sahihun muttafaqun alaih. Sahhatuhu min riwayatis Sa'bi an Nu'man ibn Bashir. Hadis ini sahih. Muttafaqun alaih itu maksudnya ala sahhatu, bersepakat si Muslim atas kesahihannya dari riwayat Sa'bi dari Nu'man bin Bashir. Waqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Ibni Umar. Juga ada riwayat dari Ibnu Umar. Saya itu takhrijun. Wa Ammar ibni Yasir, yaitu di rawahu Abu Ya'la itu. Dhaif tapi katanya. Wa Jabir, dari Jabir, wa Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Abbas, ya di Tabrani ada. Wa haditsun Nu'man asahhu ahaditsil bab. Ya, hadis Nu'man ini yang paling diakui kesahihannya. Jadi ini kita lagi membahas tentang masalah subhat, ya. Itu Nabi udah bilang yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram inilah yang banyak nggak tahu orang. Itu sedikit yang paham. Itu ya, ini yang dibilang masalah subhat yang nggak pasti antara halal dan haramnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainuhuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkataan Nabi tadi di riwayat hadis Nu'man bin Bashir, al halal bayyin, yang jelas, yang halal jelas, yang haram sudah jelas. Di antara kedua halal dan haram, yaitu perkara yang samar, tidak banyak yang tahu atas perkara itu dari manusia, maksudnya jarang yang tahu. Ini maknanya apa Nabi ngomong gini, anal halal mahdoh bayyinun lastibaha fi. Sesungguhnya yang halal itu adalah murni. Anal halal mahdoh, yang halal murni jelas, nggak ada kesamaran di dalamnya. Yang halal secara murni sudah jelas diajarin Rasul, ya, nggak ada kesamaran di situ. Wa kadzalika haramu mahdu. Begitu juga haram yang murni jelas gitu, haramnya jelas. Haram yang jelas, yang halal yang jelas gitu. Halal yang secara murni itu jelas. Haram yang secara murni juga jelas. Ya. Apaan? Halal yang murni apaan? Ya, jelas. Jadi kalau dibilang minum susu sapi, ya itu susu sapi halal murni itu, ya itu kan jelas. Ada yang mengharamkan gitu. Kecuali ngomongin sapinya dari mana, nyolong kan, lain lagi ceritanya. Ini ngomongin susu sapi. Kalau misalnya yang haram murni itu apaan? Misalnya daging babi, itu udah jelas kan, nggak ada bilang boleh gini, nggak ada perdebatan, jelas. Walakin bainal amrayni umurun tastabihun ala katsir minan nas. Tetapi di antara dua hal itu, maksudnya di antara hukum-hukum yang halal secara murni, yang haram secara murni, jelas gitu hukumnya. Di antara dua itu ada perkara yang samar, yang banyak manusia nggak tahu. Gitu. Jadi yang dibilang subhat adalah hal yang tidak dipahami
Jadi kalau buat orang-orang alim nggak ada yang subhat sebenarnya, jelas semua gitu. Ya, kalau Nabi gitu, sahabat kagak ada yang bisa dikatakan hampir gak ada yang subhat sama dia, karena subhat itu faktor kita nggak paham ini halal apa haram. Tapi kalau orang yang paham berarti nggak ada yang subhat kan? Gitu. Makanya kalau orang alim jadi katakan sangat sedikit yang subhat, karena dia tahu jelas yang mana haram, yang mana halal. Hal hiya min halal am minal harami? Apakah di antara halal yang murni tadi dan haram yang murni itu, apakah ini manusia masih bingung banyakan? Apakah ini halal apa haram? Wa amma rasikhuna fil ilm. Tuh, makanya dia bilang, ada pun orang-orang yang rasikhun ngerti? Apa arti rasikhun? Ada rasikhuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang rasikhun diartiin apaan kalau di kamus? Rosakh lagi. Rosakh. Ya. Apaan? Ya? Nggak nyari. Sulit. Tekun ya. Tekun. Solid apaan? Rasikhuna fil ilmi itu kalau di kamus kan artinya jadi tekun. Ya, tekun. Kokoh, kuat, solid. Maksudnya yang ilmunya banyak. Ya. Maksudnya amma rasikhuna fil ilmi. Orang rasikhun fil ilmi itu kayaknya nggak bawaannya nggak bisa kalau nggak baca buku tiap hari. Rasikhun. Ya. Ulama lah. Ya, hobinya baca kitab. Hobinya mendalami, sedikit ada pertanyaan langsung dicari kitabnya. Itu rasikhuna fil ilmi. Ya. Ya, nggak boleh ada pertanyaan dikit di akal, cari kitab. Temu. Nah, jadi makanya orang kayak gini, amal rasikhuna fil ilmi fala tastabihu alaihi. Dari tuh, nggak ada yang subhat. Karena jelas. Jadi makanya subhat itu bukan perkara yang ya samar bagi yang nggak tahu. Sebenarnya agama itu halal haram gitu doang. Bagi yang rasikhuna fil ilmi, nggak ada mustabihat. Gitu. Karena sebagian besar umat manusia, makanya Nabi bilang kasirun minan nas ya. Layak lamuhunna kasir minat. Sebagian banyak manusia nggak tahu, berarti sebagian banyak manusia nggak dalam ilmunya. Ya, jadi ngomongan Nabi sebenarnya mencela gitu tuh. Sebagian banyak nggak tahu ilmunya. Kenapa? Sebagian banyak ya nggak paham. Makanya dikatakan wa amma rasikhuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang sangat dalam ataupun kuat ilmu agamanya, la yastabihu alaihim dzalik. Nggak ada yang subhat buat mereka. Jadi pahami intinya subhat di sini bukan barangnya tapi pemahaman. Kalau orang nggak paham ini hal haram itu barang subhat, tapi kalau orang paham nggak subhat. Gitu. Jadi masalah barang subhat nggak subhatnya sesuatu tergantung pengetahuan. Gitu. Wa ya'lamuna min ayyil qismaini ya. Dan orang yang punya ilmu dia akan paham ini sesuatu ini atau barang ini masuknya ke halal ke haram tuh cuma dua, nggak ada mustabihat kalau orang berilmu. Ya, wa ya'lamuna mereka akan tahu dari bagian yang mana ini bagian yang halal apa haram, dua doang, nggak ada mustabihat buat orang berilmu. Ya, itu. Tetapi kenapa Nabi ngomongnya la ya'lamuhunna katsirun minan nas? Banyakan orang nggak tahu. Berarti intinya kebanyakan yang tidak berilmu. Ya, paham. Segitu cukup mudah sebenarnya ngomongin hadis ini ya. Jadi masalahnya kalau kita banyak paham agak enteng hidup ya. Halal bayin, haram bayin begitu doang. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya. Pa'amal halalul mahdu ya. Adapun halal yang murni, pamasal akli thayyibati mineral zuru'
seperti kita makan yang baik-baik daripada tanaman gitu, wasamar, buah-buahan, wabahimatil an'am, ya, binatang ternak, itu halal murni, ya. Makan jeruk, makan padi, jangan sih makan nasi aja makan padi nggak enak, ya. Itu kan makan ayam gitu, binatang ternak segala macam, itu kan halal murni, ya. Wasyurbil asrobati thayyibah, dan juga minum-minuman yang baik, ya. Minum air putih air bening, air kosong kalau kata orang Malaysia, ya. Itu kopi, ya, teh. Nah itu kan jelas murni halalnya, nggak bakalan haram. Dari mana jelas itu halal. Ini yang dibilang halal murni. Nah ini kita paham, orang yang nggak berilmu pun paham, ya. Itu walibasi ma yahtaju ilaihi minal qatan wal katan, dan juga pakaian yang dibutuhkan baik dari katun. Cotton tuh katun bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia apa katun? Ya katun udah, ya. Dan juga katan lain lagi, linen. Apa sih linen? Gitu. Nah, bahan, ya, pokoknya bahan, ya. Hitungannya bahan-bahan yang jelas dan dari bahan yang enggak haram, kita udah paham itu murni halal, gitu, tahu gitu. Awis saif, awis sa'ar, ya, bulu ataupun bulu juga, bulu binatang, domba gitu. Ya, pakaian bulu binatang. Wakan nikah, contohnya seperti nikah, watasari, ya, selir-selir, wa ghairi dzalik, itu hukumnya jelas ada gitu, ya, halal murni, ya. Idza kana tisabuhu bi'aqdin sahihin kalbai, ya, jikalau semuanya itu diusahakan dengan akad yang benar, seperti jual beli, tuh, nikah, selir, itu juga semuanya tadi makanan, ya, bulu, semua tanaman, itu semua halal murni kalau akadnya itu benar, ya. Hukumnya udah jelas murni halal. Jual beli kalau akadnya jelas sahih, ya. Jadi maksudnya barang-barang itu halal murni, masalah di akadnya aja ntar gitu. Akadnya benar, itu boleh semua, ya. Au bimiras, atau warisan, au hibah pemberian, ya. Au ghanimah, atau harta rampasan perang, semua itu sudah dihukumi al halal bayyinun, jelas, itu mahdun itu, ya. Hitungannya cukup paham gitu, udah itu yang namanya halal secara murni. Contoh-contohnya tadi wal haram al mahdud, haram murni pun kita juga udah banyak dikasih tahu. Mislu aklil maitah, makan mayat, ya, makan mayit ya, makan bangke gitu, daging bangke dimakan haram. Wadam juga udah jelas. Kalau orang masih daging, darah halal gak ya? Marus. Ini orang kebangetan bodoh, karena sebenarnya masuknya udah haram mahdun, haram yang secara murni jelas gitu. Ini kan parahan lagi. Tadi kan dikatakan yang halal sudah jelas, haram sudah jelas, yang diantara ini yang banyak nggak tahu. Nah kalau di halalnya aja belum jelas, ini kebangetan parah, ya. Kok di halal sama haram aja belum jelas? Ini jauh dari ngaji dari namanya, ya. Itu. Kalau orang ngaji halal jelas, haram jelas. Mustabihat ini jadi ulama dulu, gitu. Nah kalau yang halal sama haram aja dia masih belum paham yang kejelasannya, berarti belum ngaji. Ya kalau mempertanyakan gitu, marus halal nggak sih? Masih bingung gitu antara hal haram. Ini mah kebangetan, ya. Padahal itu halal yang haram yang jelas, murni. Ya, mayit, mendarah nggak boleh dimakan. Walahmil khinzir, ini apa lagi? Ya, saya masih belum paham nih Pak. Daging babi halal apa haram ya? Maksud gitu. Ya kan? Ini kebangetan ini. Ya. Wasyurbil khamr, minuman, ya, bermabukan, minuman yang keras. Nikahul maharim, nikahin
mahram, ya muhrim dikawinin, itu kan sudah jelas murni haramnya. Ya, kalau masih belum paham ini kebangetan. Ya, makanya dikatakan ini haram murni. Yang kalau sampai belum paham ini belum jelas agamanya berarti Islam. Ya, walibasul hariri lirijal, pakai sutra buat laki-laki. Ini jelas haramnya, murni haramnya, nggak ada perdebatan di sini. Maksudnya nih, pemahamannya adalah halal murni, haram murni, tidak ada perdebatan di seluruh ulama dunia. Itu. Nah, makanya nanti ada pembahasan apa itu subhat. Nah, nanti yang ketiga. Ini haram dulu. Haram wa mislu iktisabil muharramati kariba wal maisir, seperti usaha-usaha yang haram seperti riba dan judi. Nah, ini jelas haramnya. Wasamanin ma la yahilu bai'uhu, dan juga untung, ya nyari untung yang enggak halal. Ya, jual belinya, maksudnya jualannya enggak, ya barangnya emang udah enggak halal. Nyari untung, ya udah jelas. Ya, kan kita cuma kerja gitu, tapi jualnya minuman keras Pak gitu. Ya itu kan kita kerja nyari nafkah, yang dijual minuman keras. Jadi ini enggak, udah jelas haramnya gitu. Wa akhir amwalil magsubah, ya mengambil harta tanpa izin, ini udah jelas, nggak ada keraguan tentang keharamannya, ya nggak ada perdebatan. Disarafatin, dengan mencuri atau ngerampok, atau gosbin atau gosop. Gosop apa sih bahasa pesantren nih? Gosop, ya. Gosop tuh nyolong sendal di masjid. Ya, itu sama aja sih, gosop sama nyolong, ide juga. Atau tadlis, ya tadlis itu apa? Ya memperdaya orang, tadlis gitu, tipu daya lah, sama aja semuanya nih, asal ngerti yang begini gitu. Au nahwi dzalik, atau yang sepiannya. Nah itu, jadi yang dibilang halal mahdu, halal murni adalah sesuatu hukum yang udah ditetapkan oleh agama ini, yang nggak ada perdebatan ulama. Ya, siapa yang mau memperdebatkan bahwa yang daging babi itu halal gitu, halal berdebat gitu, aneh. Ya, wal haramu mahdu, itu yang haram murni juga sesuatu yang dihukumi agama ini yang nggak ada perdebatan ulama, nggak ada, tidak sepakat gitu seluruh. Kalau yang nggak sepakat, ini pertanyaan besar gitu. Kalau ada ulama yang mengatakan mencuri itu subhat, udah jelas kan ini apa nih ajaran gitu. Ya mencuri ya haram gitu. Ya itu, ini yang harus kita pahami. Nah ini kalau sampai ini aja belum, berarti belum jelas masuk Islamnya. Karena buat orang Islam, makanya Nabi bilang yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dan di antara keduanya inilah yang banyak nggak tahu. Nah, wa amal mustabihu, adapun, nah ini baru yang ketiga, yang itu apa yang dimaksud dengan subhat? Ya, yang samar ini. Pamislu aqli ba'di maktalafa fi hildati hilihi au tahrimi. Nah ini intinya seperti memakan sesuatu yang ada perbedaan pendapat tentang halal dan haramnya. Jadi subhat itu faktornya ada perdebatan ulama. Ya. Jadi kalau misalnya sidang isbat itu subhat berarti ya. Perdebatan ulama antara ada bulan apa enggak ada bulan. Itu. Iya, jadi kan memang jadi akhirnya subhat, perkaranya ngambang. Ya. Itu. Ini jadi intinya memakan sesuatu makhtalafa fi hilihi wa tahrimi, memakan sesuatu yang mana makanan itu diperdebatkan tentang halal dan haramnya, masih perdebatan. Nah ini subhat. Makanya tadi orang yang ilmunya dalam nggak bakal ke kiri atau ke apa namanya, nggak akan jadi subhat buat dia, karena dia akan paham ini halal, ini haram gitu. Ya kalau yang masih debat ini berarti masih 50-50 ilmunya gitu. Ya. Lalu imam min a'yani, ya adapun bisa jadi dari segala benda, kal khail, ya seperti cuka. Ini contohnya di daerah sono sini. Cuka itu
mereka bilangnya masih perdebatan di Arab kali ya. Cuka apa sih? Cukas. Khail. Ya nggak tahu di sono. Ini kan dia orang sono. Kalau tape, air tape gitu. Ya kalau di kita itu kali ya. Ya, khail di sini maksudnya cuka, di sini maksudnya mungkin air tape kali kalau gitu ya. Masih diperdebatkan antara halal apa haram gitu. Nah, itu subhat berarti. Wal bagol. Nah, menurut mereka ulama-ulama nggak tahu nih kalau orang fikih ya gimana ya. Bagol dan hamir. Ya, bagol sama hamir. Hamir itu keledai, bagol itu perkawinan antara keledai sama kuda, itu jadi bagol. Ada makhluk baru. Jadi perkawinan bagol. Kagak, memang ada, jadi akhirnya jadi ada jenis baru di Arab. Jadi kawin. Kalau menikah kayaknya resmi banget kawin antara keledai dan kuda itu menghasilkan makhluk baru. Dia lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda. Namanya bagol. Kalau nggak percaya entar ladain diri. Ya, tapi di Ragunan kayaknya nggak ada bagol ya. Itu. Jadi bukan kuda, bukan keledai. Makanya dia punya nama baru bagol. Nah, iya, pernah ya bahas bagol ya. Ya. Itu ya, bagol dan himar. Nah, ini himar udah tahu lah. Ya, kedelai. Ya, ini kan suaranya yang paling jelek gitu. Jadi bisa tuh nentuin suaranya keledai. Ya, ini masih diperdebatkan antara halal apa haram dagingnya. Gitu. Nah, ini jadi subhat. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Jadi subhat. Kalau ada perbedaan pendapat tentang kehalalan dagingnya. Wadab juga biawak. Nah, ini kan juga subhat jadinya. Walaupun kisahnya ada yang mengatakan pernah ada resepsi, ada daging biawak dimakan sama Ali. Ali makan, kata Nabi, apa tuh daging biawak Rasul? Nabi nggak senyum, nggak ketawa, diem aja. Juga Nabi nggak mau. Hukumnya jadinya subhat. Boleh aja dah. Soalnya Ali makan nggak dilarang. Gitu. Tetapi Nabi nggak mau. Nah, ini yang mungkin jadi hukumnya deh, ambigu ya. Akhirnya subhat aja dah. Tapi Ali makan gitu. Ali nawarin, Nabi nggak mau. Gitu. Ya, itu makanya dibilang hadis kan kata Nabi. Kalau yang dibilang ya apa yang dikerjain Nabi, apa jadi sikapnya Nabi, itu hukum juga. Ya, itu jadi biawak. Emang ada yang makan daging biawak pernah? Pernah makan? Pernah? Enak ya? Enak? Anda belum pernah? Enak? Pernah? Ya, daging biawak gitu. Ya, kalau daging komodo enakan kali. Ya, gedean dikit. Ya. Wasar apa itu? Wadab ya, daging biawak. Wasar bimaktalafa, dan juga seperti minuman. Wasar bimaktalafa pitahrimhi minal anbazati alati yuskiru kasiruha. Seperti juga minum yang diperdebatkan untuk meminumnya tentang keharamannya, di mana contohnya minal anbah lagi anbazah. Ini anbazah katanya di sini minuman yang enggak mabokin, tapi kalau diminum banyak jadi mabok. Gitu. Ini dipertanyakan keharaman apa enggak. Ya, jadi kalau minum kecap satu itu satu kerat kayaknya mabok ya. Jadi akhirnya subhat tuh, kecap kebanyakan gitu. Ya. Jadi apa ya contohnya? Kalau minum itu kalau banyak jadi mabok. Kopi emang bisa bikin mabok kalau kebanyakan. Asam lambung itu mana? Mabok. Itu mah sakit namanya. Ini ada ya, dia maksudnya minuman itu halal sebenarnya. Tapi kalau kebanyakan dia bikin mabok. Ya kan ada alkohol ya emang 10% kalau fix. Emang halal. Tuak kali tuak. Ya nggak tahu ini di Indonesia ada nggak ya minuman yang kalau diminum segelas yang nggak mabok kan biasa, dan makanya nggak haram. Tapi kalau dibanyak minum sampai 5 gelas 6 gelas jadi mabok. Nah ini tapi masih di khilafiyah. Maksudnya ini haram apa enggak? Karena dasarnya awalnya enggak. Karena apa? Minum segelas tuh nggak mabok. Tapi kalau banyak minum kan jadi mabok. Ya, makanya bir juga segelas juga mabuk.
Ya bisa jadi itu kan udah ada alkohol. Itu ya itu ya makanya yang gitu-gitu kita berarti bukan orang rasihun fi ilmi nih. Banyak banget yang subhat yang dibuat di diri kita aja pengetahuan kita. Ya itu yang minum mabuk kalau diminum banyak, sedikit sebenarnya enggak, makanya awalnya halal tapi kok jadi lama-lama kebanyakan mabuk. Nah ini akhirnya jadi perdebatan tentang haram halalnya ya. Itu walabsi makhtalafa fihi ibahata labsihi fi juludi sibai wa nahwiha ya, dan juga pakai baju, pakai pakaian yang masih diperdebatkan tentang kebolehannya memakainya, seperti kulit singa, kulit binatang buas, kulit rusa enggak ya, apa namanya binatang buas, kayak kulit babi. Babi nggak buas. Rakus. Iya, kulit binatang buas. Ya, itu masih diperdebatkan tentang halal haramnya, tentang boleh nggak pakai baju yang dari kulit binatang buas, seperti krokodil apa namanya, buaya ya, krokodil darat, buaya darat. Itu ya kita emang nggak punya duit buat beli juga. Ya, jawab itu. Wa imma minal makasi bil mukhtalifi, juga adapun tentang masalah cari mukasab itu cari usaha ya, kerja lah, cara memperoleh rezeki, mukhtalif fiha, yang berbeda pendapat tentang kehalal haramnya, fiha kamasa inah, seperti ya masalah inah apa inah? Inah itu kayak jual, inah itu dikatakan kuda yang larinya cepat gitu. Pokoknya ya karena ya gitu binatang buat kayak ayam buat diadu ya, jualan kan, saya jualan ayam tapi kan orang beli buat diadu gitu. Nah ini ada pada ya gitu usaha ya, banyak hal-hal yang watawuruk sama itu. Nah ina ini tuh di bawah ada tuh, iya an yabi'a sal'ah bisamanin mu'ajalin, yaitu menjual barang sal'ah bisamanin dengan keuntungan kredit. Oh di kredit ini, nah kredit masih dipertanyakan ya. Ya ulama-ulama begini kredit subhat ya. Itu summa yastariha, lalu dia membeli minal mustari, dari yang membeli, qabla qabdil ya'thamani, sebelum dia nerima untung, bisa marin naqdin, dengan keuntungan tunai, aqalla min dzalikal qadr, ya lebih sedikit daripada jumlah yang dia dapat. Maksudnya apa sih kredit begitu ya, memang. Oh iya, iya kan kita, ya itu kan nggak haram sebenarnya, jatuhnya ke subhat jatuhnya. Yang misalnya kan 20 juta motor harusnya, jadi kita beli 26 gara-gara kredit gitu. Tapi kan ada ulama yang mengatakan ya itu kan ente jadi bisa pakai duluan gitu. Ya jadi itu yang dibilang masih makanya subhat ya, kredit motor subhat itu ya. Ya, dzalika ya, mana tuh? Oh itu masih di bawahnya, catatan buku lagi. Yang kedua itu apa? Tawaruk, usaha-usaha jual beli tawaruk apa ini? Fi qawaid nuraniyah, di dalam qawaid nurani. Walau kana maksudul mustari ad-darahim, walaupun seandainya maksud daripada pembeli itu adalah nyari duit, wabta'isa'lah, membeli barang ila ajalin periode, la bai'uha wa ya'khudhu thamanaha, ya maka dia menjualnya dan mengambil untungnya. Iya sih memang itu kredit juga sih, sama kayak kredit. Fahadha yusamma tawarruk, ini namanya tawarruk. Wa fi qira'ati an Ahmad, riwayatani banyak juga yang
membencinya untuk melakukan. Ya banyaklah sekarang yang sebenarnya subhat ya, jual beli ya. Ini agak-agak butuh. Ya bisa jadi nih maksudnya online. Ya maksudnya membeli dengan uang, beli barang dengan periode, lalu dia jual dan mengambil untungnya dulu. Gitu. Ya kayak jual-jual cluster kali gitu-gitu ya sebenarnya. Beberapa perdebatan makan di warteg juga masih subhat. Ya itu makan yang subhat dikatakan, karena ijab kabulnya belum ada, kita makan duluan, bayar belakangan. Kan belum ada ijab kabul. Itu. Jadi kita pakai kita makan hampir selesai, itu kita belum bayar loh. Gitu. Belum punya kita, main makan aja. Gitu. Tapi kan yang kasih dia, ini Pak silakan makan. Tuh. Makanya ijab kabulnya wallahu alam, itu makanya ya begitu subhat-subhatan ya banyak, tapi kalau tahu paham ilmunya enggak bisa ke A ke B langsung haram atau halal gitu. Makanya ilmu dan keyakinan keilmuannya gitu. Ya. Nah, itu. Lalu dikit lagi nih. Yang halaman 195 di yautuh azul amru an Allah ta'ala ala nabihi alkitab wa bayan nabi dan al-mam ma yahtaju ilahi min halal haram kama qala ta'ala na anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab penjelasan atas segala sesuatu. Sebenarnya kalau orang mendalami Quran nggak ada yang subhat ya, karena di situ ada hikmah. Qala Mujahid wa ghairuhu likulli syai'in umiru bihi aw nuhu anhu. Segala sesuatunya udah ada perintahnya, udah ada larangannya gitu. Jelas sebenarnya di Quran. Wa qala ta'ala fi akhir surat Nisa allati bayyana Allahu fiha katsiran min ahkamil amwali wa abda. Di akhir surat Nisa Allah menjelaskan tentang banyak urusan hukum-hukum harta dan barang. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menjelaskan kepada kalian untuk ya tidak tersesat. Dan Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi maksudnya Allah sudah menjelaskan semuanya di Quran agar kalian tidak sesat. Nah, kalau masih ada yang subhat juga, berarti emang kita enggak rasikhuna fil ilmi. Ya, sebenarnya masalahnya di sini. Ya. Lalu Allah qala ta'ala wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira rasmullahi wa alaihi wa qad fasalla lakum ma harama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Ya, wa ma apa-apa yang kalian makan ya bagi kalian Allah untuk tidak dimakan kecuali dengan menyebut nama Allah. Ini hukum tentang Allah mengatakan jadi halal segala sesuatu yang pakai nama Allah. Waqad fassala lakum ma. Allah telah memerincikan bagi kalian tentang apa-apa yang haram buat kalian, kecuali apa-apa yang terpaksa untuk kalian makan. Misalnya kayak daging babi, kalau nggak ada makanan lagi baru boleh dimakan. Itu ada di Quran. Ya. Nah, ini Allah bilang Allah sudah perincikan segala sesuatu yang haram untuk kalian. Jelas sebenarnya. Jadi kalau dari ayat-ayat ini sebenarnya nggak ada yang mutasabihat ya. Kitanya yang mutasabihat, ilmu kita yang mutasabihat berarti. Ya. Itu. Ya, Al-An'am lagi itu Allah Ta'ala di surat At-Taubah. Wa ma kana Allah liyudillam qauman ba'da idh hadahum. Allah tidak akan pernah menyesatkan kaum yang sudah Allah kasih petunjuk hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Sampai Allah menjelaskan bagi mereka apa yang harus dijauhi. Allah sampai jelasin ini nggak boleh, ini jangan, itu. Gitu. Allah akan Allah tidak akan menyesatkan suatu kaum yang sudah diberi hidayah. Nah, kita nih udah diberi hidayah masuk Islam, terus kita dapat Quran, dan Allah jelasin di Quran jangan sampai kita jalanin sesuatu yang nggak diboleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu. Ya, jadi jelas sudah agama ini. Ya, cuma kita pas dapat hidayah kita nggak baca penjelasannya tuh. Ya, hatta yubayyina lahum
ma yattaqun. Sampai kata Allah, Allah menjelaskan bagi mereka apa yang harus dijauh-jauhi di Quran. Nah, kita udah dapat hidayahnya, kemudian Allah mau jelasin, kita tutup Qurannya, gitu. Akhirnya nggak jelas, gitu. Udah ada di Quran, begitu. Ya, wawakalah bayanin, wakala bayanan. Dititipkan penjelasan ma'aks skala minan tanzili ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ta'ala, dari apa-apa yang lebih sulit yang turun kepada Rasulullah SAW. Wa anzalna ilaka dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad zikra, Al-Qur'an maksudnya. Litubayyana linnas, untuk menjadikan penjelasan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa-apa yang telah turun kepada mereka. Ya. Nah, zikra mungkin ini diartikan ilmu ya. Hikmah. Ya, wa ma qubida sallallahu alaihi wasallam hatta akmala lahu li ummatihi ad-dina. Nabi Muhammad tidak digenggam, maksudnya Nabi Muhammad enggak mati sallallahu alaihi wasallam sampai sempurna baginya, bagi umatnya akan agama ini. Ya, baginya Nabi selalu diberi pemahaman-pemahaman Quran untuk menjelaskan kepada manusia, dan dianggap sudah jelas baru Nabi pulang. Berarti nggak ada lagi kesamaran dalam agama ini. Makanya itu wala hada anzala alaihi bi arafatin, maka itu surat ini turun di Arafah ya, qabla mautih, sebelum dia meninggal, bi muddatin yasirin, dengan waktu yang nggak lama setelah dapat ayat ini meninggal. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama. Ini surat terakhir yang turun. Hari ini aku sudah sempurnakan bagimu agamamu, bagi kalian agama kalian, dan aku sudah ya, akmal itu akmal berarti sempurna, atmam sempurna juga ya, akmal atmam itu 2 kali ya, telah kami lengkapkan kepada kalian agama buat kalian, wa atmam tu, dan kami hatamkan, udah semuanya ilmunya ada di dalam, alaikum nikmati, dan nikmatku sudah aku kasih kepada kalian semua. Kalau kalian bisa memahami Quran dengan baik, wa raditu lakum Islam, dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian. Berarti agama ini sudah sempurna, jadi jelas semuanya. Jadi yang nggak jelas ya kita aja gitu ya. Maka Rasulullah SAW, taraktukum ala baida nakiyatin lailuha kana hariha. Aku tinggalkan kepada kalian semua ala baidoi, jalan yang putih bersih, lailuha kana hariha, malamnya udah kayak siang, la yazigu anha illa halikun, tidak ada yang menyimpang dari apa yang aku tinggalkan itu kecuali hancur. Quran dan hadis itu jelas maksudnya udah. Waqala Abu Dzar, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuhariku janahaihi fi sama'i illa wa qad dzakara lana minhu ilman. Ya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, meninggal Rasulullah wa ma, dan tidaklah Nabi ya meninggal sebelum beliau sudah menceritakan bagaimana Allah menggerakkan burung untuk terbang. Kita sudah diceritain semua caranya, bagaimana burung terbang, dikasih tahu. Jadi Nabi sudah sangat jelas agama ini. Ya, yang bikin nggak jelas karena kitanya nggak mampu, ilmuannya sama egonya tinggi, itu doang daya. Ya, kayak banyak perdebatan karena ego dan itu. Sampai situ aja, insyaallah manfaati hadis wa bihadratin Nabi. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, na'udzu nasta'in nasyu'al mustaqim ربنا ارحمنا يا رب ارحمنا وارحمنا ووالدنا وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهم برحمتك الواسعة ارحم محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.